Meja bundar ini sering dipergunakan oleh anak kos untuk belajar bersama dengan teman-teman mereka. Banyak sekali anak kos di sini yang menggunakan meja ini sebagai sarana untuk berkumpul dan mengerjakan tugas bersama. Mengapa kami menggolongkan meja bundar ini sebagai barang yang tidak ergonom? Karena saat kita menulis ataupun mengetik sesuatu di atas meja tersebut, postur tubuh akan cenderung membungkuk. Apalagi dengan individu yang tingginya mencapai 160 hingga 170 cm. Bisa dilihat dalam video tersebut, saya dengan individu yang tinggi badannya tidak sampai 160 cm saat menggunakan meja ini saja masih sangat membungkuk dan merasakan ketidaknyamanan dalam postur duduk saya. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus dan berkepanjangan, maka akan menyebabkan kelelahan pada otot punggung dan otot pinggang, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Selain itu, jika dilakukan berkepanjangan, maka akan merusak atau memperparah postur tubuh seseorang. Nah, batasannya yaitu kursi ini. Kenapa tuh Kak sama kursinya? Kami menggolongkan kursi ini sebagai barang yang tidak ergonom dikarenakan bentuk dan ukuran dari kursi tersebut. Menurut kami, ukuran dari kursi ini tidak sesuai dengan rata-rata ukuran pinggul manusia di Indonesia. Selain itu, bentuknya yang segitiga juga menyulitkan orang yang duduk di atasnya untuk bergerak dengan leluasa. Jadi, bisa saja kemungkinan orang yang duduk di atasnya itu bisa terjatuh saat sedang merubah posisi duduk mereka. Selain itu, hal yang membuat kursi tersebut tidak ergonom yaitu bagian sisi kanan dan juga kirinya yang akan terasa sakit saat kita menduduki bagian tersebut. Untuk barang ketiga yang kami anggap tidak ergonom adalah wastafel ini. Alasan kami menganggap wastafel ini tidak ergonom dikarenakan jika seseorang sedang mencuci piring, maka ia akan cenderung membentuk postur bungkuk, yang dimana jika selesai mencuci piring, individu itu akan cenderung sakit pada bagian tulang belakang. Selain itu, kepala individu akan rawan terbentur karena di belakang wastafel itu terdapat water heater atau tempat penyimpanan air panas. Selanjutnya, kita akan memiliki tempat hiburan kedua, yaitu Tempat selanjutnya yang kami anggap tidak ergonom adalah balkon kamar kos. Mengapa kami menganggap tempat ini tidak ergonom? Karena tidak mempunyai pegangan. Lalu, jika ada orang yang berlari dari lantai atas dengan kecepatan yang cukup cepat, maka ia akan cenderung untuk terjatuh. Dan bisa dilihat penerangan pada tempat ini di malam hari cukup kurang, yang menyebabkan orang-orang yang berjalan dengan tidak hati-hati akan cenderung untuk terjatuh atau terpeleset. Selanjutnya, barang yang kami anggap tidak ergonom adalah lampu, di mana lampu pada tangga kos ini tidak menyala atau mati. Pencahayaan pada tangga ini hanya didasarkan dari cahaya CCTV saja, yang jika diperhatikan pada tempat ini cukup seram, dan juga untuk orang yang penakut mungkin akan cenderung ketakutan ketika melewat sini. Namun selain itu, karena jalanan tangga yang licin, maka orang-orang yang berjalan di sini dengan tidak cukup hati-hati akan cenderung untuk terjatuh. Silakan untuk diperhatikan, pada lorong kamar kos ini juga cukup gelap karena penerangan cahayanya sangat kurang.